Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Libra ya, bulan April. Akan ada beberapa masalah ya, bagaimanapun kehidupan pasti tidak ada yang tanpa masalah ya. Intinya sih kita sebetulnya harus fokusnya pada solusi. Masalah sih pasti selalu ada. Yang penting bila ada jalan keluar, selalu ada solusi. Kita tidak usah mengkhawatirkan ya. Dan di sini bulan April nanti Libra, beberapa masalah yang akan kalian hadapi jangan khawatir ya. Tuhan akan mengirimkan dewa-dewa penolong untuk kalian. Bisa jadi adik, kakak, dari sahabat, teman, kakek, nenek, teman sekerja atau apapun ya, dewa penolong bisa datang untuk kalian. Bahkan dari musuh sekalipun bisa menjadi dewa penolong kalian. Orang yang kalian benci atau orang yang membenci kalian. Tidak ada yang tidak mungkin untuk Tuhan yang Maha Kuasa ya. Bisa dilakukan semua dan semua bisa terjadi. Dan intinya ada solusi untuk setiap masalah yang akan terjadi di bulan April nanti ya Libra. Kita akan gali dulu ya kemungkinan masalah-masalah apa saja yang akan terjadi pada Libra. Jelas masalah pilihan, masalah keuangan, dan masalah kejelasan. Laki-laki kebimbangan ya Libra ya. Memang sih Libra sebetulnya bukan karena bimbang dan ragu ya, tetapi karena Libra selalu berpikir atau tidak mau memutuskan sesuatu bila sesuatu itu belum jelas atau sangat aman buat dia. Untuk itu sering Libra dianggap suka bimbang ya, padahal karena dia benar-benar memikirkan hal terbaik yang akan dia pilih, hal terbaik yang untuk dia jalankan untuk mengambil keputusan. Begitu ya, beberapa Libra memang akan menghadapi pilihan-pilihan yang sulit antara bekerja di luar rumah atau terus bekerja di dalam kota, di dalam dekat dengan keluarga ya. Akan ada beberapa Libra yang dipindahkan divisi, dipindahkan kota, dipindahkan tempat kerja, di tempat yang jauh dari rumah, dari anak-anak dan dari keluarga. Itu menjadi permasalahan tersendiri ya bagi Libra yang biasanya sih senangnya berkumpul dengan keluarganya dia. Dan itu menjadi pilihan yang sulit ya, walaupun duitnya cukup lumayan. Tapi ya bagaimanapun lebih baik banyak duit dan dekat dengan keluarga. Begitu ya Libra. Terus yang permasalahan kedua adalah banyaknya Libra yang kekurangan duit ya di bulan April nanti. Pendapatannya cukup tetapi banyak pengeluaran yang tidak diketahui dan tidak terduga yang tiba-tiba itu membuat kekurangan duit ya. Di mana memang beberapa duit yang lain ada di investasi sih, tapi investasinya memang tetap nggak bisa diambil dalam waktu dekat. Sehingga di bulan April di mana dia membutuhkan duit, kebingungan mencari pinjaman ya. Itu yang membuat Libra pusing tujuh keliling kalau nggak ada duit ya. Dia seakan-akan nggak pede kalau tidak ada duit. Satu lagi adalah permasalahan beberapa Libra yang tertutup sesuatu misteri di dalam pekerjaan ya. Di dalam tempatnya dia kerja ada sebuah rahasia yang belum dia ketahui. Kemungkinan kenapa kok dia pangkatnya nggak naik-naik ya. Terus penghasilannya juga gajinya nggak naik-naik. Ya itu memang sebetulnya rahasia manajemen sih ya. Tetapi kalian bisa meminta bantuan nanti. Akan ada dewa penolong yang membantu kalian dalam menelusuri kesulitan-kesulitan kalian ya Libra. Yang terakhir adalah ketidakpastian dari keputusan seseorang yang dia tunggu. Nampaknya ini dalam urusan keluarga ya. Urusan percintaan dari permasalahan atau kasus perceraian, terus hubungan yang digantung ya, yang sudah berkeluarga, ada yang minta cerai tetapi dia masih berat untuk melakukan atau menandatangani perceraian itu sehingga dia masih bimbang apa langkah yang terbaik yang harus dia ambil. Begitu juga untuk pasangan yang belum menikah juga ada yang digantung hubungannya, komitmen tidak jelas.
Terus telepon kadang-kadang diangkat, kadang-kadang tidak, tetapi diputusin nggak mau, dan sudah sangat berharap kepada dia ya seorang Libra ini ya. Itu yang membuat pikiran-pikiran yang sangat mengganggu untuk Libra ya. Mungkin untuk sebagian zodiak hal itu hal biasa ya, cara ya sudah gitu ya. Tapi untuk Libra itu menjadi pertimbangan yang cukup panjang karena Libra memang bukan orang yang gampang jatuh cinta ya. Dia kalau jatuh cinta lama banget, pertimbangannya kan lama banget. Begitu pula setelah memilih, dia juga tidak ingin segera bercerai. Sehingga nih pusing tujuh keliling, apalagi yang digantung hubungannya ya. Nggak jelas ya, mau maju orangnya diem, mau mundur itu masih cinta ya. Itu beberapa permasalahan ya dari Libra. Kita akan buka satu-satu dulu ya, siapa dewa penolong untuk seorang Libra yang dipindahkan tempat kerjanya sehingga berpisah dengan keluarganya. Siapa dewa penolongmu dan kira-kira apa ya yang harus dilakukan? Yang pertama adalah Sagittarius ya. Dan yang kedua adalah Pisces. Jadi Libra yang kalian mempunyai kesulitan untuk berpindah, karena berpindah tempat, kalian bisa minta advice, meminta bantuan, minta tolong kepada keluarga dekat, teman dekat, atau siapapun yang berzodiak Sagittarius ataupun Pisces. Dia bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik. Bisa jadi kalau itu adalah zodiak atasanmu, bicaralah terus terang bahwa kalian lebih mencintai keluarga daripada tetap bekerja. Ya bekerja tetap penting, tapi kalau bisa dimungkinkan tetap bisa dinegosiasikan asal kalian mempunyai alasan-alasan yang tepat. Kenapa kalian menolak untuk dimutasi atau untuk pindah ya? Kemungkinan kecil ya untuk kalian dikabulkan untuk membatalkan sebuah perpindahan itu. Tapi yakinlah tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tuhan akan memberikan segala kemungkinan-kemungkinan itu lewat melalui dewa-dewa penolong yang dikirimkan untuk kalian ya Libra. Katakan terus terang, kalau memang tidak bisa ke atasan kalian langsung, Anda bisa memilih dari siapa-siapa kedua zodiak ini yang dekat dengan atasan kalian atau pemegang keputusan, decision maker terhadap dipindahnya kalian, dimutasinya kalian ke luar kota yang jauh. Bisa jadi solusinya ya keluargamu diajak pindah ke sana semua. Kalau memang ada yang bersekolah dan itu memang tidak mungkin ya kemungkinan bisa ada dispensasi kalian seminggu balik ke sini atau apalah ya, itu memang belum nampak di sini. Bisa kalian bicarakan kepada atasan dan bisa melalui dari orang-orang tersebut ya, di yang berzodiak Sagittarius dan Pisces ya. Begitu ya Libra. Untuk keuangan ya, tiba-tiba yang kok keuangannya tiba-tiba berkurang. Kenapa ya? Sebetulnya untuk pembagian atau alokasi dana untuk belanja dan sebagainya sudah cukup bagus, tetapi kok tetap berkurang. Nah, kita akan lihat advice-nya dari siapa yang bisa menyelesaikan solusi. Dewa penolong siapa yang dikirim adalah ternyata Cancer dan Taurus ya Libra. Cancer dan Taurus akan memberikan gambaran-gambaran kenapa duitmu tiba-tiba hilang. Mungkin investasimu yang tidak tepat, atau kalian salah mengalokasikan dananya. Itu bisa kalian advice kepada Cancer dan Taurus. Taurus yang bisa menerima apapun dan dia sangat objektif dalam memberikan advice ya, dalam memberikan pendapat-pendapatnya. Kemungkinan bisa membantumu untuk mencari jalan keluar dengan investasimu yang macet ya, mungkin utang-utang yang piutang-piutang orang yang macet ya, orang nggak bayar kalian.
bisa dicarikan jalannya. Sedangkan Cancer dengan intuisinya yang tajam, dia bisa memilah ya, kemungkinan ada sesuatu yang mengganggu pikiran kalian sehingga kalian memboroskan dana untuk sesuatu yang tidak penting ya. Itu bisa-bisa saja terjadi ya. Belum tentu kita secara tiba-tiba nggak sadar beli barang macam-macam yang tidak berguna dan tiba-tiba menumpuk tabungan kalian habis. Dan beberapa juga karena THR atau gajiannya yang tertahan ya, itu yang membuat sangat nyesek di dada ya. Gajian yang sudah diharap-harapkan, THR yang sudah diharap-harapkan ternyata putus di tengah jalan dan tidak ada apa-apanya, sehingga kalian rugi ya, merasa sudah bekerja dengan keras, bekerja dengan baik, tetapi gaji tertahan dan THR pun kemungkinan akan berkurang atau tidak keluar tepat pada waktunya. Itu kalian bisa minta solusi ke mereka, mungkin ke bagian yang berwenang, tetapi lewat zodiak Cancer atau Taurus. Dicari ya siapa orang-orang yang dekat dengan decision maker supaya kalian bisa menyelesaikan permasalahan itu. Gajimu bisa keluar, THR bisa keluar, yaitu yang patut Anda perjuangkan, karena itu akan beberapa terjadi kepada Libra ya. Semoga sih tidak terjadi kepada kalian. Ini general reading, semoga tidak resonate untuk kalian ya. Tetapi energi yang saya tarik tadi, ada beberapa Libra yang mengalami kesulitan keuangan akibat pemecatan atau PHK atau duit yang tertahan, komisi tertahan, bonus tertahan, bahkan hanya keluar separuh ya. Tapi ya masih mending kalau keluar separuh daripada tertahan dan nggak keluar sama sekali. Begitu ya Libra ya. Terus yang berikutnya adalah beberapa Libra yang masih galau ya terhadap suatu misteri di dalam perusahaan. Kalau ini sih sebetulnya memang nggak perlu digalaukan ya. Segala sesuatu yang sudah menjadi keputusan manajemen sebenarnya sih itu sudah rahasia, kita tidak boleh mengetahuinya. Tetapi kalaupun itu seharusnya kalian Libra wajib tahu dengan sesuatu yang terjadi ya. Kalian bisa minta advice atau minta penjelasan kepada orang-orang ini ya. Belum muncul rupanya Taurus lagi ya, Taurus lagi yang benar-benar objektif ya. Yang kedua adalah Virgo, dia yang smart ya, bisa mengetahui segalanya. Intinya di dalam perusahaan tuh seluk-beluknya dia yang tahu, sehingga kalian bisa lega ya menjalani kerja itu dengan lega. Kenapa kok mungkin dalam permasalahan mutasi tadi ya, kenapa kok saya yang dimutasi, harusnya si dia, kenapa kok saya yang diberi job yang lebih sulit, yang lebih jauh, harusnya dia. Nah itu kalian bisa meminta advice kepada yang berzodiak Taurus dan Virgo ya. Kemungkinan penjelasan-penjelasan itu bisa membantu Anda menenangkan pikiran, tidak galau lagi dan bisa menjalaninya dengan baik. Atau mereka bisa mencari solusi agar kepindahan kalian ditangguhkan dalam waktu tertentu, atau bahkan bisa ditangguhkan sama sekali dan Anda bisa bekerja seperti biasa di tempat yang sekarang. Begitu ya Libra. Sedangkan untuk urusan keluarga ini kemungkinan ada yang mau rujuk enggak, cerai juga, harta gono gininya macet, masih terumbang-ambing di dalam ketidakpastian sebuah perkara, sebuah peristiwa. Anda bisa minta advice ke zodiak Virgo lagi ya. Ternyata ya memang dia pengalaman luas, pengetahuannya luas dan cukup objektif. Yang kedua adalah Pisces. Begitu ya Libra. Yang bagi kalian yang mau rujuk enggak, mau cerai tapi tidak beres-beres, harta gono gininya tidak lancar, kalian bisa minta advice ke Virgo
ataupun Pisces, sehingga mereka bisa memberikan jalan keluar, nasihat-nasihat yang baik. Tetapi perlu diingat, bila kalian cowok, mintalah nasihat atau mintalah pertimbangan kepada Virgo dan Pisces yang cowok juga. Kalau kalian cewek, mintalah nasihat atau pertimbangan atau curhat kepada Virgo dan Pisces yang cewek juga, karena kalau berlawanan jenis itu nanti akan menimbulkan fitnah dan sesuatu yang tidak baik lainnya. Juga bagi mereka yang hubungannya digantung ya. Digantung, tidak jelas arahnya. Tunangan enggak, nikah enggak, tetapi diputus enggak mau. Beberapa malah sudah tunangan, tetapi enggak nikah-nikah. Sudah sekian lama hubungan yang digantung dan tidak jelas ya. Saat itu Libra pasti galau ya, dengan pertimbangan yang cukup sulit. Ternyata setelah ketemu nggak nikah-nikah ya, digantung begini lama. Ini beberapa Libra ya. Rupanya di bulan April yang menjelang Idul Fitri, dia galau banget karena mau pulang kemana, ingin kenalan ke keluarga calon mertua, tetapi pasangannya tidak welcome, bahkan tidak mengajak ya. Tapi ingin, orang tuanya sudah istilahnya orang tuanya sudah nanyain terus kapan dilamar, istilah kapan dinikahi, kapan menikah. Kalau yang cowok ya kapan menikah, kapan melamar. Di lain pihak, pasangan Anda diam-diam aja ya, cuek, seakan-akan tidak ada terjadi apa-apa. Itu yang menimbulkan kegalauan ya, terutama di dekat-dekat Lebaran, akan sangat galau ya untuk seorang Libra ya. Mau pulang apa enggak gitu, mau terus apa enggak sih sebenarnya. Sedangkan untuk memutuskan sesuatu kan Libra lebih cenderung dia jarang ya untuk membuat keputusan untuk bercerai atau putus ya. Libra seseorang yang sangat menghargai hubungan ya. Jadi jarang Libra yang berharap untuk atau memutuskan untuk cerai atau putus dalam tunangannya atau pasangannya atau istrinya. Lebih cenderung istrinya atau suaminya atau pasangannya yang ingin putus ya. Jadi itu yang bisa kalian pertimbangkan, bagaimana untuk mengambil keputusan, mencari advice ke mereka-mereka yang berzodiak Taurus dan Virgo ya. Kita akan lanjutkan bagaimana seandainya nih Dewa Penolong tidak datang ya. Tidak datang Dewa Penolong, Tuhan tidak mengirimkan Dewa Penolong kepada Libra ya. Bagaimana, apa yang harus diperbuat? Kita akan lihat solusinya ya. Bagaimana seharusnya Libra bersikap dan apa yang harus dilakukan. Itu ya Libra ya. Yang pertama adalah life experience, yang kedua adalah seven autumn, yang ketiga adalah charming self confident, dan yang keempat adalah justice. Libra lagi ketemu ya Libra. Sebetulnya Tuhan sudah memberikan sesuatu anugerah kepada kalian ya. Suatu kebijaksanaan, suatu pikiran, suatu kesabaran, di mana Libra yang pendiam bukan karena dia tidak melakukan apa-apa ya, tetapi dia sedang memikirkan sesuatu yang terbaik, sedang memikirkan apa yang harus dilakukan yang terbaik bagi semua orang. Karena Libra adalah salah satu zodiak yang menghindari konflik ya, selain Taurus. Taurus yang keras itu juga akan sering, dia tidak menyukai konflik. Dia akan selalu mencari jalan damai dan lebih baik menghindar atau menghindari konflik itu. Begitu juga Libra. Libra sangat menghindari konflik ya. Dia lebih baik menyenangkan hati orang banyak daripada dia membuat konflik untuk menyenangkan dirinya sendiri. Jadi Libra, dengan pengalamanmu itu sebetulnya
Tuhan sudah memberikan dewa penolong kepada kalian ya, kepada kamu, kepada dirimu sendiri. Sudah ada di dalam hatimu, sudah ada di dalam pikiranmu, sudah ada di dalam hati kecilmu ya, dewa penolong itu. Itu berupa kebijaksanaan dan pertimbangan-pertimbangan yang kesabaran ya, yang terutama yang bisa membuat kalian menyelesaikan, bisa membuat kalian dengan mudah menyelesaikan hal-hal ini tanpa dewa penolong yang dikirimkan ya. Karena dewa penolong yang sesungguhnya sudah ada pada dirimu. Tuhan selalu ada membantumu ya. Jadi walaupun kadang memang harus lewat perantara ya, tetapi sebenarnya bila kalian bisa menggali intuisi kalian ya, Libra termasuk zodiak yang berintuisi tinggi ya. Bila kalian bisa menggali intuisi kalian, menyatukan antara pikiran dan hati nurani, kalian bisa menyelesaikan permasalahan apapun by yourself, dengan oleh dirimu sendiri tanpa bantuan orang lain, dengan kebijaksanaan kalian seorang Libra yang sudah ya dari orok sudah ada ya, karena memang sifatnya karakter Libra itu sudah diberikan seperti itu. Sebenarnya kalian harusnya sudah bisa untuk menyelesaikan segala permasalahan dan bersikap tenang. Justru sikap tenang itulah yang akan membantumu berpikir dan bisa menyelesaikan masalah one by one, satu persatu dengan beres. Ya, apalagi untuk masalah cuman perpindahan tempat itu masalah enteng ya. Kalau masalah keuangan memang masalah yang agak rumit karena Libra tidak confident kalau nggak ada duit ya. Kalau nggak ada duit lebih baik nggak pergi ya dia. Beda dengan Taurus dan yang lain ya, mungkin Aries ya. Kalau nggak ada duit dia nekat pergi nggak apa-apa, nanti pasti ada ketemu di sana seseorang yang nolong atau ada jalan keluar di sana. Bukan begitu dengan seorang Libra. Libra pasti cermat. Dia akan menimbang-nimbang 1000 kali bila berangkat atau pergi ke suatu tempat atau ke tempat yang lain, tetapi tempatnya tidak aman ya. Tidak aman buat dirinya, tidak aman buat keluarganya, seperti yang bepergian ini menjadi beban pikiran buat dia. Karena apakah itu aman buat dia gitu ya, selalu menimbang-nimbang. Kalau nggak ada duitnya, nggak confident dia. Dan itu yang menyebabkan permasalahan yang kekurangan duit kecil sudah dia pusing kepala ya. Dan untuk hubungan, nah ini yang paling berat ya bagi seorang Libra. Libra yang akan dicerai atau Libra yang akan menceraikan pasangannya selalu pusing kepala, dan di bulan April ini adalah sebuah keputusan dan dilema yang berat untuk dia menceraikan atau diceraikan atau rujuk kembali ya. Ini yang menjadi beban berat, dan bila kalian menghadapi persoalan seperti itu, minta advice, minta bantuan kepada zodiak tadi ya. Walaupun sebetulnya kalian bisa menyelesaikan sendiri, tetapi kadang-kadang kita perlu berbagi ya, berbagi beban kepada seseorang ya, berbagi beban kepada orang lain untuk meringankan beban pikiran kita, baru kita bisa menentukan pilihan sendiri. Istilahnya gitu ya. Baru kita bisa berjalan lagi setelah kita meletakkan beban itu. Begitu ya Libra dan pasangan Libra. Jangan buru-buru untuk memutuskan April, sudahlah biarlah lewat. Toh kecemasan-kecemasan yang kita rasakan ini belum tentu terjadi. Kemungkinan di saat lebaran kita bertemu orang tua, bertemu keluarga, mereka tidak nanya kok. Kalaupun nanya ya bilang aja masih belum ketemu yang cocok. Kalaupun nanya bilang aja mau rujuk, tetapi dianya nggak mau. Kalau kalian yang memang ingin bercerai ya bilang aja tunggu aja, waktunya masih diurus. Jawaban-jawaban itu sebetulnya sangat mudah untuk kalian
katakan berbeda dengan kenyataan beban berat yang kalian sandang. Tetapi yakinlah Libra bahwa kalian bisa menyelesaikan itu sendiri dengan doa, dengan perjuanganmu, dengan kesabaranmu, dan dengan ketenanganmu. Semua akan baik-baik saja. Salam sahabat Toto.